Selamat malam, perkenalkan nama saya Pirni Garisik dari kelas 3N dengan NIM 20044111337. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Jaringan Komputer. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Baik, pertama-tama yang akan kita bahas adalah mengenai latar belakang jaringan komputer. Saat ini Anda mungkin sudah pernah bermain-main dengan komputer atau bahkan memainkan game online pada komputer. Game online yang dimainkan pada komputer tersebut memanfaatkan sistem jaringan pada komputer agar dapat berjalan. Dalam pembahasan makalah kali ini yang akan menjadi rumusan masalahnya adalah apa pengertian dari jaringan komputer, apa manfaat dari jaringan komputer, apa saja jenis-jenis dari jaringan komputer, apa saja komponen dari jaringan komputer, apa saja perangkat dari jaringan komputer, kemudian bagaimana tipe kabel atau jenis perkabelan pada jaringan komputer. Kemudian untuk tujuan makalah pada kali ini yaitu untuk mengetahui pengertian jaringan komputer, mengetahui jenis-jenis jaringan komputer, mengetahui manfaat dari jaringan komputer, mengetahui komponen dari jaringan komputer, kemudian mengetahui perangkat dari jaringan komputer, kemudian mengetahui jenis-jenis kabel atau pengkabelan di jaringan komputer. Kemudian kita masuk pada pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer dapat diartikan sebagai suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer otonom. Dua buah komputer dikatakan membentuk suatu network bila keduanya dapat saling bertukar informasi. Pembatasan istilah otonom di sini adalah untuk membedakan dengan sistem master atau slave. Bila sebuah komputer dapat membuat komputer lainnya aktif atau tidak aktif mengontrolnya, maka komputer tersebut tidak otonom. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat jaringan komputer. Secara umum, jaringan mempunyai beberapa manfaat yang lebih dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri, dan dunia usaha telah pula mengakui bahwa akses ke teknologi informasi modern selalu memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing yang terbatas dalam bidang teknologi. Jaringan membantu untuk mempercepat proses berbagi data atau sharing data. Transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Kemudian masuk pada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. LAN merupakan jaringan komputer milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor sebuah perusahaan atau pabrik untuk memakai bersama sumber daya dan saling berkonfirmasi. Kemudian yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. Pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau umum. MAN mampu menjangkau data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network. Jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program atau pemakai. Kemudian internet. Internet merupakan sebuah koneksi yang ada pada komputer satu dengan komputer yang lainnya yang dapat menghubungkan antara orang yang satu yang menggunakan komputer dengan orang yang lainnya dengan menggunakan komputer yang berbeda, atau digunakan untuk mengakses beberapa informasi yang terdapat di dalam komputer dengan menggunakan perangkat lunak. Dan yang terakhir adalah jaringan tanpa kabel. Jaringan tanpa kabel merupakan satu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Misalnya, orang yang ingin dapat informasi atau melakukan komunikasi walaupun sedang berada di atas mobil atau di pesawat terbang, maka mutlak jangan tanpa kabel diperlukan karena koneksi kabel tidak mampu dibuat dalam mobil atau pesawat.
Kemudian kita masuk pada komponen jaringan komputer. Jaringan komputer tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware dan software. Contoh dari hardware yaitu personal computer atau PC, kemudian network interface card atau NIC, dan kabel dan topologi jaringan. Dan untuk contoh dari software sendiri adalah sistem operasi jaringan, network adapter driver, dan protokol jaringan. Selanjutnya kita masuk pada perangkat jaringan komputer. Yang pertama terdapat repeater, berfungsi untuk menerima sinyal kemudian meneruskan kembali sinyal yang diterima dengan kekuatan yang sama. Kemudian hub, fungsinya sama dengan repeater, hanya hub terdiri dari beberapa port sehingga hub disebut juga multiport repeater. Kemudian ada bridge, berfungsi seperti repeater atau hub tetapi lebih pintar karena bekerja pada lapisan data link sehingga mempunyai kemampuan untuk menggunakan MAC address dalam proses pengiriman frame ke alamat yang dituju. Kemudian ada switch, fungsinya sama dengan bridge, hanya switch terdiri dari beberapa port sehingga switch disebut multiport bridge. Dan yang terakhir kita masuk pada tipe jenis kabel dan pengkabelan. Setiap jenis kabel mempunyai kemampuan dan spesifikasinya yang berbeda. Oleh karena itu, dibuatlah pengenalan tipe kabel. Ada beberapa jenis pengkabelan terkenal secara umum, yaitu twist pair, coaxial kabel, dan fiber optik. Kemudian kita masuk pada bagian yang pertama adalah T-net. T-net memiliki keunggulan dalam hal biaya yang relatif murah dibandingkan dengan tipe pengkabelan lain, serta pemasangan komponennya lebih mudah. Panjang kabelnya antara 0,5 sampai 185 meter dan maksimum 30 komputer terhubung. Kemudian yang kedua adalah thicknet. Dengan titik thicknet, jumlah komputer yang dapat dihubungkan dalam jaringan akan lebih banyak dan jarak antar komputer dapat diperbesar. Tapi hanya penggandaan pengkabelan ini lebih mahal serta pemasangannya relatif lebih sulit dibandingkan dengan T-net. Baik, kesimpulannya adalah jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi. Program-program penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan sebagainya. Selain itu, untuk jaringan komputer bisa diartikan sebagai kumpulan atau sejumlah terminal komunikasi yang berada di berbagai lokasi yang terdiri dari lebih atau satu komputer yang saling berhubungan. Manfaat dari jaringan komputer antara lain adalah reliabilitasnya tinggi dan pasti menghemat uang, dan komponen variasi jaringan yang bermacam-macam pun kini kian beragam jenisnya dan makin memanjakan para pengguna. Baik, sekian dari pemaparan materi saya mengenai jaringan komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.